Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas duduk di bawah pohon besar di dekat pasar, seperti biasa menjadi tempat orang-orang datang meminta nasihat. Hari itu, datanglah seorang pemuda dengan wajah resah dan gelisah. Langkahnya berat, dan tatapannya kosong. Ia duduk di hadapan Abu Nawas dan berkata bahwa dirinya ingin pindah agama. Pemuda itu mengaku kecewa dengan ajaran yang selama ini ia anut. Menurutnya, banyak orang yang mengaku beragama, tetapi justru menyakiti sesama, merasa suci, dan mudah menghakimi. Ia merasa kosong, tidak menemukan kedamaian yang dijanjikan dalam ajaran itu. Namun, meskipun keinginannya kuat untuk berpindah keyakinan, hatinya masih ragu. Ada sesuatu yang menahannya, entah apa. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang dan tidak memotong satu kata pun. Setelah pemuda itu selesai, Abu Nawas memberikan pandangan yang dalam, namun tidak menghakimi. Lah menjelaskan bahwa keraguan itu adalah tanda bahwa hati pemuda itu belum benar-benar yakin, dan itu adalah hal yang wajar bagi seorang pencari kebenaran. Abu Nawas berkata bahwa terkadang seseorang ingin meninggalkan sesuatu bukan karena hal itu salah, tapi karena ia belum benar-benar mengenalnya, sama seperti seseorang yang meninggalkan rumah karena terlihat tua dan kusam, padahal ia belum pernah membersihkan, merapikan, atau memperbaikinya. Lalu ia ingin pindah ke rumah tetangga yang tampak indah dari luar, tapi ia belum pernah masuk dan melihat isinya. Menurut Abu Nawas, keputusan besar seperti pindah keyakinan tidak boleh didasari oleh amarah atau kekecewaan terhadap orang-orang, melainkan karena pemahaman yang mendalam dan keyakinan dalam hati. Lah menekankan bahwa yang seringkali membuat orang kecewa bukan agamanya, tapi perilaku manusia yang mengaku beragama namun jauh dari nilai-nilai sejatinya. Lah mengajak pemuda itu untuk mencari dengan hati, bukan melarikan diri, untuk mempelajari lebih dalam agamanya sendiri sebelum meninggalkannya. Lah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hambanya yang tulus mencari kebenaran, dan bahwa pencarian sejati tidak pernah dimulai dari pelarian. Pemuda itu tersentuh, menyadari bahwa belum benar-benar memahami ajarannya sendiri, belum pernah mendalaminya, hanya melihat permukaannya saja. Kecewa kepada manusia bukan alasan meninggalkan Tuhan. Pun berterima kasih kepada Abu Nawas, bukan karena diberi jawaban pasti, tapi karena diberi ruang untuk berpikir dan merenung. Abu Nawas hanya tersenyum. Baginya, membimbing seseorang untuk menemukan jawabannya sendiri jauh lebih bijak daripada memaksakan pandangan pribadi. Pesan moral, dalam hidup ini, kadang kita kecewa, terluka, bahkan ragu dengan jalan yang kita tempuh. Tapi keputusan besar, apalagi yang menyangkut iman dan keyakinan, tidak boleh dibuat dalam keadaan emosi. Belajarlah, renungilah, dan carilah kebenaran dengan hati yang jernih. Seperti kata Abu Nawas, jangan tinggalkan sesuatu hanya karena belum kau pahami. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas.
Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun Yang Mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur, dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan, maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai,
Abu Nawas, mana janjimu? Kata Sultan, semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur? Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas, namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Lah ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja, "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" Ujar pejabat setingkat patih itu, "Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana." Jawab Baginda terkekeh. "Apakah gerangan rencana Baginda?" Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. "Oh, silakan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," ucap Abu Nawas kemudian. Lah segera memutar otak. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. "Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar,
Mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih, ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," protes salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata petinggi kerajaan tersebut. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Panah pembawa rezeki, Abu Nawas memang cerdik, meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti, sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana saja. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendapa dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun, Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan-makan,
menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira, mungkin sekitar 100 dinar saja Paduka, jawab Abu Nawas. Terlalu sekali engkau Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak raja. Tepat sekali Paduka, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja, ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat lagi. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu, panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara, kata raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah, ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah, sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut mengenai sasaran. Nah yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah. Dia pun langsung mohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari, kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja, bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. Biarkan dia, kata Raja Harun, sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah, kata Raja Harun ar-Rasyid. Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu? Tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nel dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Nyanyian Abu Nawas, persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan, pewarismu mengelilingi,
hartamu tak dapat. Air susu yang pemalu kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan, ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. Abu Nawas yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, ujar salah satu pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal itu. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabuhi raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, ini susu baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas sekenanya. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawal. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nah, demikian sedikit hiburan cerita Abu Nawas. Lapar banget, Abu Nawas membeli semerbak bau masakan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya, bekal sudah menipis. Lah hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Lah langsung monabirun aroma masakan itu dengan menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya.
Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai, malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Hakim bertobat berkat hadiah ini tentang kisah Abu Nawas yang memberikan hadiah kepada hakim yang nakal, bukannya malah melaporkannya ke atasan. Abu Nawas punya cara yang unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim nakal. Bukan dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, tetapi Abu Nawas bahkan memberinya hadiah. Akan tetapi justru dengan hadiah itu sang hakim menjadi sadar akan perbuatan zalimnya. Ini kisahnya, pada suatu waktu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid ini mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia dan raja salah dalam menunjuk orang sebagai hakim pengganti. Akibatnya hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama, sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan para hakim. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Dalam hal ini Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian, namun hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini terus berlangsung seperti itu sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok, disuap. Akan tetapi Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan pada si hakim sendiri. Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga kesibukan sang hakim langsung hilang dan punya waktu untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabuhi. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. Engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas.
Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Hakim lantas pulang dengan hati yang riang gembira. Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama makan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Hehehe, dasar hakim zalim. Ups, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap-menyuap dan menegakkan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kehilafannya. Di hadapan Abu Nawas ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. "Nah, begitu dong Pak Hakim. Jadilah hakim yang jujur dan adil. Tegakkan keadilan melalui tanganmu." Untuk Pak Abu Nawas, salut deh sudah menyadarkan Pak Hakim melalui caranya sendiri yang sangat halus dan mengena tanpa lapor ke atasan. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus. Salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun akhirnya berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan, padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih. Apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Lebih senang menjadi rakyat biasa.